Radio Silaturahim dan Rasil TV untuk Islam yang satu. Masih bersama Rizka Agustin, Yusuf Subangkit di meja operator. Juga ada Cindy dan Imron dari Rasil TV dalam acara kajian pagi Ahad. Tausiah bersama Ustadz Hamzah Alatos dengan temanya pada hari ini akhlak dalam Al-Quran tentang berburuk sangka atau suudzon. Ya, baik Ustadz, kita akan langsung di SMS. Bacakan SMS yang pertama dari Ibu Putri dari Kaligata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustadz yang terhormat. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tadi ada ulasan tentang muslim dan mukmin. Apa pengertian dan perbedaan dari muslim dan mukmin? Mohon penjelasannya. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Hendaknya kita ketahui bahwasanya setiap orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala atau disebut mukmin. Kalau mukmin artinya orang yang beriman, percaya, meyakini kepada Allah Subhanahu wa taala dengan apa yang diberitakan oleh Allah melalui Rasulnya. Beriman kepada Allah, para malaikatnya, Rasulnya, kitab-kitabnya dan seterusnya, itu rukun iman ya. Itu mukmin. Mukmin ini keimanan itu iman namanya. Ya. Kalau mukmin itu artinya orangnya, orang yang beriman. Dan keimanan ini, orang yang beriman tadi, keimanan itu adanya di dalam hati. Seperti sabda Nabi kita Muhammad SAW tadi ya. Al-imanu ma waqara fil qalbi. Iman itu adalah sesuatu yang bersemayam di dalam hati. Wa saddaqahul amal dan dibuktikan atau direalisasikan dengan perbuatan. Ya, jadi ini keimanan itu adanya di dalam hati. Itu adalah merupakan keyakinan, kepercayaan yang benar-benar kita yakini. Ya, bukan sesuatu yang hanya diucapkan, oh saya beriman. Ini keyakinan ada di dalam hati. Dan besar atau tebal tipisnya keimanan kita ini, ya, ini dapat terbukti dalam perilaku kita. Dan tentunya kadar keimanan kita tersebut hanya Allah Subhanahu wa taala yang tahu, karena ini adanya di dalam hati. Ya. Kalau tentunya refleksinya bisa kelihatan oleh orang dalam bentuk amal kita, perbuatan kita. Kalau Islam artinya dari kata aslama yuslimu, islaman artinya orang yang pasrah, orang yang tunduk kepada Allah Subhanahu wa taala dan pada ketentuan Allah, ya. Kalau muslimunnya artinya orangnya, itu isim fa'il. Mukmin juga tadi isim fa'il, arti orang yang beriman. Kalau Islam itu ketundukan itu, ini ranahnya di ranah zahir, di ranah yang nampak, ya. Jadinya seseorang itu bisa saja nampaknya dia seorang muslim, zahirnya dia seorang muslim. Kenapa? Ya karena dia mengucapkan 2 kalimat syahadat. Sebab kalau orang sudah mengucapkan 2 kalimat syahadat, langsung statusnya dia berubah. Asalnya bagaimanapun asalnya, dia asalnya seorang Katolik kah, seorang Hindu kah, Kristen kah, maksudnya Kristen Protestan kah, atau seorang yang ateis kah? Tapi tatkala dia mengucapkan la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, tatkala dia mengucapkan syahadat asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, maka statusnya berubah. Dia menjadi seorang muslim. Ya. Dengan bersyahadat tadi. Ini secara zahir seperti itu. Dan berlaku padanya
ketentuan sebagaimana yang berlaku kepada setiap muslim. Artinya, ya, dia sebagai saudara kita. Dia itu haram darahnya, haram kehormatannya untuk dicemarkan, haram hartanya untuk diambil. Artinya, ya, dia itu berubah statusnya di dalam masyarakat menjadi seorang muslim. Dan juga berlaku padanya hukum waris misalnya. Berlaku padanya hukum boleh menikah antara sesama kaum muslimin, kan begitu. Akan tetapi, ya, mengenai hatinya, itu Allah yang tahu. Ya, kita hanya bisa secara zahir kita menghukumi dia sebagai muslim. Ya, al-hukmu bil-zawahir wallahu yatawallas sarair. Hukum itu diberlakukan terhadap seorang secara zahir. Tapi Allah lah yang mengetahui, yang mengurusi masalah apa yang ada di dalam hatinya. Ya, jadi beda. Jadi mukmin, oleh karena itu seorang muslim, seorang yang mengaku muslim, bisa saja sebenarnya dia itu dalam hatinya kafir, tidak beriman. Ya, tapi bagaimana perlakuan kita secara masyarakat? Ya kita nggak boleh sembarangan. Ya, kalau dia sebagai muslim, ya kita harus perlakukan dia sebagai muslim. Akan tetapi tentunya kalau muslim dia itu dalam perilakunya melakukan suatu perbuatan-perbuatan kemunafikan. Artinya kan kita tidak mengetahui, kita tidak bisa meneropong hatinya apakah dia benar mukmin atau dia munafik. Tapi biasanya dari perilakunya. Nah, kalau orang yang berperilaku seperti itu, ya, ada perilaku-perilaku kemunafikan, secara umum kita perlakukan dia sebagai muslim. Akan tetapi secara khusus misalnya untuk dijadikan dia itu sebagai teman dekat, sebagai orang kepercayaan, ya, sebagai staf khusus misalnya, atau apalagi sebagai pemimpin. Jangan dipilih seperti ini, orang yang seperti ini. Orang yang munafik. Tapi dia sebagai seorang muslim, ya kita perlakukan dia, ya, sebagai muslim, artinya haram darahnya, haram kehormatannya, haram hartanya, ya, dan juga berlaku kepadanya hukum-hukum dalam Islam. Yaitu seperti itu, saling mewarisi, ya, saling adanya bolehnya pernikahan di antara kaum muslimin, dan seterusnya seperti itu. Inilah perbedaan antara mukmin dengan muslim. Kalau mukmin, ya, itu adalah merupakan suatu keimanan yang ada di dalam hati, ya, kemudian tercermin dalam perbuatan, ya. Setiap mukmin tentu dia akan muslim, tapi tidak setiap muslim dia mukmin. Hal ini pernah terjadi, ya, pada zaman Rasulullah SAW, ketika ketika terjadinya perjanjian Hudaybiyah. Artinya setelah berlangsungnya gencatan senjata antara kaum muslimin di Madinah dengan para kufar Quraisy di Mekah. Terjadinya gencatan senjata selama 10 tahun yang tidak boleh saling memerangi pada waktu itu. Ya, kondisi damai pada waktu itu, dan pada waktu itu memang, ya, posisi umat Islam sudah kuat. Di Madinah itu pada saat tahun ke-6 ini orang-orang Yahudi sudah terusir semua dari Madinah. Posisi kaum muslimin sudah kuat. Nah, pada saat damai itu, yaitu banyak berbondong-bondong kabilah-kabilah dari orang-orang Badui datang masuk Islam. Ya.
Dia lihat, wah posisi kaum muslimin sudah kuat nih. Tentunya kalau dia masuk Islam, dia tentu akan mendapatkan keuntungan. Ya. Datang semuanya kehadap Rasulullah SAW. Mereka mengaku beriman. Allah Subhanahu wa taala jawab di dalam surah Al-Hujurat ayat 14. Allah ceritakan hal ini. Qalatil a'rabu amanna. Di sini juga akan menjelaskan bagaimana perbedaan antara iman dengan Islam. Ya, iman itu nilainya lebih tinggi daripada Islam, ya. Qalatil a'rabu amanna. Orang-orang Arab ini artinya orang-orang Badui, orang-orang pedalaman mengatakan, amanna ya Rasulullah, kami sudah beriman. Qul, katakanlah ya Rasulullah, lam tu'minu. Langsung ini Allah Subhanahu wa taala kata ini, karena Allah kan maha tahu tentang hati seseorang. Qul lam tu'minu, katakanlah ya Rasulullah, kalian belum beriman. Walakin qulu aslamna, akan tetapi katakanlah kami telah Islam. Lihat, walamma yadkhulil imanu fi qulubikum, akan tetapi keimanan belum lagi masuk ke dalam hati kalian. Lihat ini, jadi ada orang kadang-kadang pada saat situasi-situasi yang menguntungkan dia menyatakan dia Muslim. Dia menyatakan dia beriman. Nah, kita sebagai masyarakat yang berlaku hukum secara zahir, secara nampak, kita terima keimanannya, keislamannya. Ya, dia menyatakan Muslim, ya, kita terima, kita perlakukan dia sebagai Muslim. Lalu apakah dia sudah beriman? Nah, itu perlu ujian dulu. Perlu kita lihat lebih lanjut. Ya. Sebab biasanya pada saat kalau orang misalnya beriman pada saat lagi keadaan susah, umat Islam lagi digencet, kemudian dia beriman, maka ya biasanya tidak diragukan keimanannya. Oleh karena itu, para sahabat yang beriman pada waktu Islam belum jaya waktu itu, pada saat di Madinah Islam sedang diintimidasi, Islam sedang ditekan, umat Islam sedang diadab pada waktu itu. Kemudian mereka beriman. Maka orang-orang seperti ini keimanannya kualitasnya lain, berbeda dengan orang-orang yang beriman pada saat ketika melihat Islam sudah jaya, Rasulullah dan dengan kaum muslimin di Madinah sudah menguasai, sudah kuat, berbeda. Ya. Ini juga pelajaran ini bagi orang-orang yang keluarga yang memiliki anak gadis misalnya. Ya, karena dia punya kenalan yang non-muslim. Kemudian karena dia mau melamar anak kita, kemudian dia mengatakan dia kemudian masuk Islam. Sebenarnya ya kita terima dia sebagai dia masuk Islam, kita perlakukan dia sebagai muslim. Dan artinya secara hukum dia sah bisa menikah dengan putri kita. Akan tetapi apakah dia benar-benar keimanan, benar-benar mukmin? Nah, inilah yang perlu diuji. Ya, hendaknya kita lihat dulu benar-benar dia beriman, apa beriman karena Allah sebenarnya atau karena ingin menikahi putri kita seperti itu. Begitu juga misalnya di dalam pilkada misalnya. Ada seorang pemimpin non-muslim. Ada pemimpin muslim, mukmin. Ya. Tentunya kita diperintahkan oleh Allah, bukan dalam Al-Maidah 51 saja, banyak ayat-ayat Al-Qur'an kita diperintahkan memilih yang mukmin. Kemudian in the last minute, pada saat-saat terakhir, yang non-muslim ini mengatakan, saya beriman, saya masuk Islam. Ayo gimana ini? Dia pada saat terakhir, dia mengaku sebagai Muslim. Apa kemudian boleh kita memilih memilih orang seperti ini?
Enggak dulu. Keislamannya dia pada saat datangnya, pada saat-saat yang akan menguntungkannya. Artinya secara keislamannya diterima keislamannya, dia muslim, kita anggap dia sebagai seorang muslim. Akan tetapi seperti itu. Apakah sudah masuk keimanan benar-benar dalam hatinya? Inilah yang perlu dilihat dari percobaan-percobaan, perlu dilihat dengan bukan kita yang menguji, artinya waktulah yang akan melihat apakah keimanannya benar karena Allah atau karena ingin mengambil suara atau sebagainya. Ya, tentunya kita diperintahkan ya, orang yang kita angkat sebagai pemimpin adalah seorang mukmin yang memang sebenarnya yang sudah teruji, memang dia sebagai mukmin dan sebagai muslim. Ya, kalau misalnya kemudian in the last minute di hari terakhir kemudian ada yang mengatakan oh dia seorang non muslim, dia katakan dia muslim, walaupun seperti itu tetap ya bagaimana kita itu ya harus berhati-hati ya. Seperti yang firman Allah Subhanahu wa taala katakan ini, orang-orang Arab tatkala dia melihat situasi tersebut menguntungkan mereka, ya bukan berarti suudzon terhadap mereka, akan tetapi tetap secara zahir kita harus husnudzon. Ya, kita terima dia sebagai muslim. Akan tetapi Allah yang Maha mengetahui mengatakan walamma yadkhulul imanu fi qulubikum. Keimanan belum lagi masuk ke dalam hati kalian. Wa in tuti'ullaha wa rasulahu la yalidkum min a'malikum syai'a innallaha ghafurur rahim. Jika kalian benar-benar mentaati Allah dan Rasulnya, niscaya Allah pasti tidak akan menyia-nyiakan sedikit pun daripada amal kalian. Innallaha ghafurur rahim. Innamal mu'minuna alladzina amanu billahi wa rasulihi tsumma lam yartabu. Sungguhnya orang-orang yang mukmin sebenar-benar mukmin adalah orang yang beriman kepada Allah dan Rasulnya. Kemudian mereka tidak ada rasa ragu di dalam hati mereka. Ini yang di dalam hati itu 100% keyakinan, itulah yang dikatakan mukmin. Wajahadu bi amwalihim wa anfusihim fi sabilillah. Mereka siap berjihad dengan harta dan jiwa mereka di jalan Allah. Ulaika humus shadiqun. Mereka itu adalah orang-orang yang benar di dalam keimanannya. Nah ini jadi beda ya, antara mukmin dengan muslim. Jadi orang mukmin yang sebenarnya mukmin pasti dia muslim, tapi orang yang muslim ya itu belum tentu mukmin ya. Orang muslim terkadang ya belum tentu mukmin ya, akan tetapi kita tidak boleh suudzon, nggak boleh wah kamu ini bukan mukmin kita mengatakan kepada seorang muslim, nggak boleh suudzon. Kita lakukan padanya, kita berlakukan padanya seperti berlakukan dengan kaum muslimin. Seperti yang ada di dalam ya, contohnya pada zaman Nabi. Bagaimana tadi itu Abdullah bin Ubay bin Salul CS, orang-orang munafik. Dia munafik, dalam hatinya terdapat kekufuran. Bahkan Allah janjikan azabnya nanti lebih dahsyat dari orang kafir. Innal munafiqina fid darkil asfali minan nar. Sungguhnya orang-orang munafik itu tempatnya di dasar api neraka. Basyiril munafiqina bi anna lahum adzaban alima. Berikan kabar gembira kepada orang-orang munafik. Dan kabar gembiranya apa? Bi anna lahum adzaban alima, bahwasanya mereka akan mendapatkan azab yang pedih. Akan tetapi apa perlakuan Rasulullah SAW terhadap mereka? Diperlakukan sebagaimana seorang muslim. Ya, karena dia Abdullah bin Ubay bin Salul CS ini mengucapkan syahadat, 2 kalimat syahadat, juga ikut sholat, ya, suka ikut puasa, gitu. Ya, perang juga ikut, tapi kemudian pulang kabur. Ya, pada saat-saat yang menguntungkan, mereka mengatakan, oh saya kan orang-orang muslim, saya kan orang-orang beriman. Tapi ketika Rasulullah mengalami kekalahan, mereka cuci tangan. Ini adalah orang-orang munafik. Ini tempatnya di fiddarkil asfali minan nar. Inilah ya sebenarnya perbedaan ya antara seorang mukmin dan muslim. Ya, seorang muslim itu ya artinya orang yang pasrah secara zahir ya,
secara kasat mata kita bisa lihat kepasarannya dengan dia mengucapkan syahadat, dia melaksanakan sholat, puasa, dan seterusnya. Akan tetapi masalah keimanan adalah masalah yang benar-benar ini adalah merupakan batin, dan ini biasanya terujinya antara muslim dan mukmin tadi, yaitu pada saat ada goncangan, ada cobaan. Kita bisa melihat Allah akan pisahkan itu, kelihatan ya, bagaimana rasa keimanan itu terhadap saudaranya yang mukmin ya, akan nampak di dalam sikapnya, dalam perbuatannya, dalam ucapannya, dalam perasaannya. Tapi kalau hanya muslim di dalam lidah saja, atau di dalam perbuatan yang memang biasa sudah jadi kebiasaan, jadi tradisi, ya, dari turun-temurun, misalnya dia, saya sih dari orang tua saya, orang sudah Islam, ya, saya ikut sholat, tapi nggak ada di dalam hatinya. Ya, ketika menghadapi cobaan seperti ini, ya, akan ketahuan di mana dia berada, di mana posisinya. Dan ini tentunya kita manusia tidak bisa menjudge hati seorang. Ya. Ini adalah urusan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Akan tetapi kita bisa menilai diri kita masing-masing, supaya introspeksi, agar supaya nanti pada saat umur kita dicabut, kita jangan kita digolongkan ternyata pada golongan, bukan golongan Rasulullah dan para sahabat dan keluarganya, golongannya lain, naudzubillah min dzalik. Jangan sampai seperti itu. Ya, wallahu a'lam. SMS selanjutnya dari Bapak Herman di Sukabumi. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang ini nampaknya antara ulama dengan umaro sedang diadu dombakan. Tugas siapa untuk meredamnya? Semoga Ustadz, Habib, dan krunya diberi kesehatan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala sayyidina Muhammad. Ya. Sekarang ini banyak ya orang yang disebut ulama ya. Tentunya definisi ulama disebutkan dalam Al-Quran. Innama yakhsyallaha min ibadihil ulama. Sesungguhnya orang-orang yang takut kepada Allah dari hamba-hambanya itulah al-ulama. Jadi kalau sebut orang pintar banyak ya. Orang pandai banyak. Ya, orang yang menghafal hadis-hadis misalnya, atau bahkan menghafal Al-Quran juga sekarang alhamdulillah banyak. Akan tetapi kalau hanya itu ada di otaknya, tidak meresap di dalam hatinya, tidak ada rasa khasyah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, tidak ada rasa takut, khusyuk kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, kepintarannya itu hanya ya kepintaran otak. Bukan dia itu mendapatkan titel yang mulia, yang terhormat, ya, yaitu titel sebagai ulama, ya. Karena titel kepada sebagai ulama ya bukan saja dia pintar, bukan saja dia pandai, bukan saja dia banyak menghafal Al-Quran maupun hadis, tapi di sana ada rasa khasyah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berapa banyak orang yang pandai, berapa banyak orang yang pintar, ya, bahkan dengan kepintarannya itu dia bisa menyesatkan umat. Dengan kepintarannya dia bisa memutar balikkan ayat. Bisa. Karena dia pintar, ada kepintaran. Itu kenapa? Karena kalau seperti itu, kok bisa dia memutar balikkan ayat? Karena tidak ada rasa khasyah kepada Allah, rasa takut kepada Allah. Kalau ada rasa khasyah, rasa takut kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, gak berani, karena setiap apa yang diucapkan, setiap apa yang dia tulis, dia akan bertanggung jawab kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ma yalfidhu min qawlin illa ladaihi raqibun atid. Dia tidak mengucapkan suatu kata pun, melainkan nanti ada yang mencatat, malaikat, ada yang mengawasi dan ada yang mencatatnya.
ini. Ya, yang pertama ini tentang bagaimana ulama. Jadi oleh karena itu tidak heran Rasulullah SAW memperingatkan kita dengan yang namanya ulama usu. Ulama usu artinya ulama yang jahat, ya, yang lebih bahaya kata Nabi daripada Dajjal. Ya. Nah ini tidak heran tentunya, ya, terdapat perbedaan pendapat nantinya, ya, antara orang-orang yang benar-benar khasyah kepada Allah dengan yang tidak, ya, di antara orang-orang alim itu. Tentunya hendaknya kita dalam mengambil panutan, hendaknya kita ambillah panutan kepada mereka-mereka yang ada rasa khasyahnya kepada Allah, takutnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, bukan takut kepada yang lain. Itu yang pertama. Kemudian bagaimana terjadi perselisihan antara ulama, diadu domba antara ulama. Nah, inilah hendaknya kaum mukminin, ya, kaum muslimin sadar, ya, akan siasat dan makar daripada orang-orang yang membenci Islam. Mereka tidak ingin, ya, Islam itu bersatu, tidak ingin melihat bagaimana para ulama itu bersatu, ya, dicari celah-celah, ya, mana di antara ulama yang benar-benar khasyah kepada Allah, ya, yang takut kepada Allah, atau mana di antara mereka yang takut misalnya kehilangan jabatan, yang takut kehilangan harta. Nah, biasanya orangnya ulama yang takut kehilangan jabatan inilah yang dideketin, inilah yang dikasih jabatan, inilah itu. Ini kemudian diadu domba. Ya, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan hidayah kepada mereka semua. Kita kaum mukminin hendaknya senantiasa pada saat sekarang ini banyak-banyak berdoa, doakan para ulama, ya, yang mustaqimin, dan juga doakan para ulama juga yang belum takut kepada Allah supaya mereka itu sadar dan taubat, ya, kepada Allah Subhanahu wa taala, agar supaya benar-benar kita ini dibimbing oleh para ulama yang benar-benar khasyah kepada Allah. Wallahu a'lam. Ya, baik Ustadz, itu SMS yang terakhir di pagi hari ini. Silakan untuk kesimpulannya. Tentang husnudzan yang kita diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan meninggalkan suudzan tadi, buruk sangka, ya. Ini adalah merupakan salah satu resep, salah satu obat untuk bagaimana mempersatukan di antara kaum muslimin. Salah satu cara Allah Subhanahu wa taala agar supaya di kalangan kaum muslimin itu terjadi ada rasa saling percaya, saling menghormati, saling menjaga perasaan, dan saling juga menjaga kehormatan saudaranya. Mudah-mudahan apa yang dapat saya sampaikan ini, ya, menjadi menggugah kesadaran kita, ya, akan pentingnya persatuan di antara kaum muslimin. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ustadz Hamzah Alatos yang telah membagi ilmu di pagi hari ini. Juga tidak lupa kami ucapkan terima kasih kepada ikhwan dan akhwat yang telah setia menyimak dan berpartisipasi. Kami mohon maaf karena tidak semua SMS dapat dibacakan, ya, karena keterbatasan waktu. Saya Rizka Agustin, Yusuf Bangkit, kemudian Cindy dan Imron dari Rasil TV mohon pamit. Segenap kerabat kerja kami di daerah juga mohon pamit dan mohon dimaafkan segala kekhilafan dan kekurangan. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.